Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa nafa wa intifa'an fa hadat istifadah wa hasalata musuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'al huda wa dalil khair ibtigha wajhi mardatillah wa qurbi wa thawu subhanahu wa ta'ala sunnah sayyidina Muhammad bin sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala al muallif al imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Ila qal Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Amma hujjatul Islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu warrahu wa nawwara wa dhari'ahu amin. Alhamdulillah haqqul hamdi wassalatu wassalam ala khairil khalqi Muhammadin rasuli wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ba'di, amma ba'd. Fa'lam ayyuhal harithul muqbil ala iqtibasil ilim mudhiru min nafsihi sidqar raqabati wa fartat ta'atus ilaih annaka in kunta taqsid bi talabil alim munafasata wal mubahata wa taqaddumu al aqran wa istimalatal wujuhi nasi ilaik wa ja'al khutabid dunya fa anta sa'un fi hadmi dinik wa ihla nafsik wa bai'al akhiratika bidunyaka. Jadi pada subuh yang penuh barakah ini, di hari yang penuh mulia ini, kita mengawali pengajian kita, yaitu yang dikatakan Imam Ghazali dalam khutbah kitabnya, yaitu kata pengantar beliau. Jadi beliau menekankan sedini mungkin untuk seorang yang menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan innaka in kunta taqsib fit tabal, ini jika kalian wahai yang pencari ilmu bertujuan dengan pencarian ilmu kalian untuk berlomba-lomba dan berbangga-bangga wa taqaddum al aqran, dan biar lebih ke depan dibandingkan yang lainnya, wa istimalahu junnas ilaik, dan sehingga wajah-wajah manusia atau mata-mata manusia ini berpaling kepada kalian, wa jamil khutab dunia, dan tak kalah penting mencari ilmu untuk mengumpulkan perkara-perkara duniawi. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kalian itu ikut andil di dalam menghancurkan agama kalian. Wa ihla nafsik, dan menghancurkan diri kalian. Wa bai'il akhiratika bidunyaka, dan kalian menjual akhiratmu dengan menggunakan agamamu. Jadi Imam Ghazali sedini mungkin kita ini ditekan untuk di dalam segala hal, baik itu hal apalagi itu berkaitan tentang hal akhirat, ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh di dalam menuntut ilmu, apalagi dalam ibadah-ibadah yang lainnya, di dalam hati kita untuk bangga-bangga atau agar dipandang manusia rajin ibadah, atau dengan sebab kita ibadah ini untuk bertujuan untuk mencari perkara dunia, yaitu menuntut ilmu.
Sering kita dengar di sebuah negara memfasilitasi seseorang yang hafiz Quran itu minimal misal 10 juz atau 30 juz mendapatkan beasiswa gratis. Kan sering kita dengar. Yang memberikan beasiswa itu bukan apa, itu sangat baik sekali. Tapi mereka ini yang penghafal Quran, niatnya demi untuk mendapatkan hal yang remeh, yaitu gratis sekolahnya, itu adalah sebuah yang hina. Sebagai katakan Imam Ghazali, itu hal cuma untuk apa? Mengumpulkan perkara duniawi. Karena kita menghafal Quran, baik itu Al-Quran, baik yang kitab-kitab yang lainnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti itu, dia menghafal Quran demi untuk menggapai sebuah hal yang bersifat duniawi, maka orang tersebut tergolong untuk andil di dalam menghancurkan agama ini. Fasafhatuka khasiratun wa tijaratuka ba'irah wa muallimuka, dan orang yang mengajarkan atas mereka yang niatnya tidak baik di dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Quran, maka mu'inun laka ala isyanik, orang yang mengajar ikut andil menolong kemaksiatanmu, wa syarikun laka fi khusranik, dan ikut andil di dalam kerugianmu. Wa huwa ka ba'isyayb min qatil tariq, itu seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Sudah tahu dia ini begal, kita jual pedang kepada mereka. Sudah tahu dia ini akan membunuh orang, kita beri fasilitas pistol, kita beri fasilitas pisau sehingga dia bisa membunuh orang lain. Nah, itu gambaran Imam Ghazali seperti itu. Jadi kalau ada orang mengajari seseorang itu dengan niat untuk perkara duniawi, maka orang tersebut ikut andil di dalam kemaksiatan. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisyati kalimah kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong atas sebuah kemaksiatan, walaupun menolong tersebut dengan beberapa kalimat, misalnya kita menyuruh bunuhlah, perkataan kita menyebut orang membunuh tersebut, menyuruh bunuh tersebut, kita ikut andil dosanya sama dengan dosa orang yang membunuh. Begitu juga terkadang kita sering melihat orang buat maksiat, melihat seorang yang berdua-duaan di depan rumah kita, ataupun berdua-duaan ketika di masjid atau di sekitar masjid, kita usir mereka dengan perkataan jangan berbuat di sini. Kalau berbuat atau mojok berdua-duaan jangan di sini. Berarti kita mengikut seakan-akan membolehkan di tempat yang lain. Kalau tidak ada ingkar di dalam hati kita, di dalam hati tersebut, maka kita ikut andil di dalam maksiat yang mereka lakukan. Jadi dalam bentuk apa? Kalau kita merelai seseorang untuk berbuat maksiat, maka kita ikut serta di dalam maksiat. Bahkan kita melihat kemungkaran ini kita lihat, tapi tidak ada rasa ingin mengubah orang tersebut, rasa ingin menasihati orang tersebut. Bahkan dalam hati kita ini tidak ada rasa ingkar terhadap perbuatan orang tersebut. Sering kita melihat orang tidak menutup aurat, tidak ada dalam hati kita ini tidak ada merasa bahwa itu maksiat, tidak merasa bahwa dia itu salah. Kenapa hal ini timbul? Kata para ulama mengatakan karena kita sering melihat kemaksiatan tersebut. Kita sering melihat orang mencuri, tiap hari melihat orang mencuri, maka dalam hati kita ini tidak ada lagi efek bahwasanya mencuri ini sebuah maksiat, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka nahi mungkar ini yang ada dalam hati kita ini paling rendahnya iman, ingkar terhadap seseorang yang berbuat murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala maksiat, baik itu maksiat remeh maupun maksiat terbesar pun, itu harus kita ingkari. Minimal itu ingkar di dalam
dalam hati. Tapi kalau kita kuat imannya, mempunyai kekuasaan, boleh pertama kita nasihati, kita ubah diri mereka sehingga mereka tu bisa mengikut jalan kebaikan. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, fa in lam yastati fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika adnal iman. Kalau seandainya mereka tidak bisa mengubah sebuah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan tangan mereka, dengan nasihat mereka, maka mereka ini cukup ingkar di dalam hati. Ini paling rendahnya iman. Jadi kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau misal kita enggan, malu untuk nasihati orang, malu untuk ingkar kepada orang, berarti keimanan kita ini masih lemah. Dan malu tersebut, kata Imam Ghazali, itu dari setan, sehingga kita ini diberi malu, tidak menegakkan sebuah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Wa in kunta niyatu fa qasduka bainaka wa bainallah ta'ala min talabi ilin hidayah duna mudar riwayah fa bashir fa innal malaika tabsut laka ajnihataha. Kalau seandainya niat kita benar, niat kita bersih karena Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar benar-benar mencari ilmu, bahwasanya mencari ilmu ini sebuah hidayah. Hidayah ini samarah atau hasil dari kita mencari ilmu. Kita ada ilmu, pasti ada petunjuk. Karena hidayah ini sangat mahal, tidak mungkin bisa dibeli dengan sesuatu. Hidayah ini netral dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, dalam Al-Qur'an sering kita dengar, menjadikan segala sesuatu sebab. Tak mungkin hidayah tidak ada sebab, pasti ada sebabnya. Di antaranya yaitu orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dalam sebuah kebaikan itu apa itu sebuah kebaikan, maka kalau kita ada ilmunya, maka timbullah kita ingin melaksanakan sebuah kebaikan. Kita tidak tahu makan menurut Rasulullah itu yang berpahala itu bagaimana, kita tidak tahu. Tapi karena pernah mendengar ataupun pernah belajar bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah di dalam makan seperti ini, kita laksanakan, maka kita mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk untuk menggapai sebuah pahala. Maka hidayah ini mahal, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah ini pasti ada sebabnya. Kalau seandainya kita ini mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya malaikat tabsut laka ajnataha iza masyaita. Jadi kita niat dari rumah ke sini, ini kalau kita lillah karena Allah taala, sesungguhnya malaikat ini membentangkan sayapnya jika kita berjalan. Wa hital bahar, hitan di bahar ini binatang-binatang di lautan, sehingga paus di lautan pun beristighfar kepada kamu. Iza sa'aita, jika kita berusaha. Walakin yang bagi, akan tapi seharusnya bagi kamu, anta'lam qabla kulli syai', belajar dulu sebelum segala sesuatu. Jadi kita mengenal Allah dulu, baru kita ibadah. Istilah kasar seperti itu. Ilmu dulu. Kerana Nabi Ibrahim ini pertama beliau mencari yang mana layak disembah. Pertama menyembah matahari, matahari terbenam, menyembah bulan, bulan terbenam, berarti ada sesuatu yang mengatur antara bulan dan matahari. Dalam pencarian Nabi Ibrahim ini adalah sebuah ilmu, yaitu talabil ilmu, mencari pengetahuan tentang Tuhan yang disembahnya. Maka segala sesuatu diharuskan bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah. Tapi kalau di dunia pendidikan bukan seperti itu. Amal dulu. Anak kecil itu dituntut amal dulu. Nanti dia ada batas balignya, baru ditahu seperti amal ini berarti ini ilmunya. Karena batas baligh seseorang ini tidak dianggap, kalau seorang itu belum baligh ini walaupun tidak melaksanakan solat, tidak melaksanakan kewajiban, maka haddul taklifnya, batas penekanan dari syariat itu tidak ada, maka mereka dapat. Tapi ketika mereka baligh, mereka sudah terbiasa akan hal-hal ibadah.
Wa innal hidayah allati hiya thamaratul ilm. Sesungguhnya hidayah ini buah hasil dari ilmu. Bidayatan wa nihayatan, zahiran wa batinan. Bidayah, jadi bidayah kita ini, dasar pondasi kita ini adalah ilmu. Ilmu ini berkaitan dengan syariat. Syariat ini yang ditekankan oleh Rasulullah yang berupa kewajiban, kesunahan, keharaman, kemakruhan. Itulah batas tekanan Rasulullah apabila seseorang ini sudah baligh. Jadi hadul taklif mukallaf ini ditekan untuk tunduk kepada syariah. Jadi bidayah kita, permulaan kita seperti itu. Jadi nihayah kita baik yang zahir dan yang batin itu hasil dari sebuah ibadah yang selama ini kita jalani. Jadi hidayah seperti bidayah kita seperti orang mendengar hakikat, karena ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Ini bukan suatu yang asing atau suatu yang menyeramkan. Bahkan dalam agama ini memang diatur bahwasanya di diri seseorang itu harus ada syariatnya, yaitu melaksanakan solat, ada tarikatnya, yaitu amal kita. Jadi tarikat itu amaliyah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita mendapat simpatik dari Allah? Bagaimana kita bisa dapat nilai plus dari Allah? Banyak zikir, banyak ibadah yang sunnah semua kita laksanakan. Bahkan tidak mungkin kita ini bisa saja kita melaksanakan semua sunnah Rasulullah, tapi kalau kita tak mampu, minimal itu ada istilahnya senjata kita yang ampuh ataupun yang melebihi sunnah-sunnah yang lainnya. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah, sandalnya sampai kedengar oleh Rasulullah di surga. Jadi amalan apa yang beliau lakukan? Yaitu menjaga wudunya. Setiap wudu solat sunnah wudu, setiap wudu solat sunnah wudu. Itu dapat daya simpatik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kemanfaatan atau kefadilahan hal tersebut, baik secara zahir dan secara batin. Walau usul ila nihaya illa ba'da ihkam bidayatiha. Kita ini tidak sampai ke sebuah akhir atau hakikat sebuah ibadah kecuali kita sudah benar-benar paten di dalam hukum atau dalam syariat. Tak mungkin orang itu tak solat. Ada yang seperti mengatakan cukup ingat kepada Allah. Tak solat pun tak masalah, yang penting ingat kepada Allah. Kalau seperti itu Rasulullah itu lebih layak tak solat, tapi Rasulullah sampai kakinya bengkak mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar di dalam syariat ni yang mana yang haram, yang mana yang makruh, yang mana yang mubah. Ini amaliyah kita dalam melaksanakan itu namanya tarikat kita. Mengambil hal yang wara'. Yang wara' ini tidak melihat status segala sesuatu yang jelas. Yang haram ya haram, yang halal yang halal. Tidak ada antara syubhat antara halal dan haram. Kalau masih ada hal yang syubhat, orang yang menjalani tarikat ini tidak mau mengambilnya. Contohnya sebuah makanan. Sebuah makanan ini tidak tahu, kita tahu punya siapa, tapi keridhaan orang tersebut tidak tahu apakah orangnya ridho atau tidak. Maka kita tidak mau mengambil hal tersebut. Kita mendapatkan maka kalau orang yang mempunyai sifat wara', mereka makan benar-benar dari sesuatu yang halal, karena yang mencari atau memilih perkara yang halal atau yang haram ini adalah sebuah hal yang wajib, bukan sunnah. Itu wajib, seperti kita mendirikan solat 5 waktu. Kalau kita tidak mendirikan solat 5 waktu, kita berdosa. Begitu juga kita tidak mengindah yang mana makan yang halal, yang haram, kita berdosa. Bahkan kata Rasulullah, fannaru awwalubih, maka neraka lebih layak di diri orang tersebut. Maka segala sesuatu transaksi ekonomi kita, transaksi jual beli kita ini harus kita tahu hukumnya. Bagaimana kita ini tanpa kita sadari, kalau kita tidak tahu ilmu tentang jual beli, kita makan riba tidak kita sadari. Maka jadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab,
Tidak ada yang namanya orang-orang pedagang itu tidak tahu ilmu dagang. Itu wajib harus tahu. Kenapa kata Sayyidina Umar? Karena mereka ini makan riba tanpa mereka sadari. Jadi riba ini jangan kita sering kita dengar itu cuma beranakan duit. Bukan cuma itu, banyak bab-bab riba ini. Bahkan dalam fikih ini dibagi menjadi 4 macam. Ada riba nasai, riba tuyat, riba fadal. Itu banyak rinciannya bab riba. Bukan cuma hanya memberanakan duit atau membungakan duit, bukan cuma sekadar hal tersebut, tapi ada beberapa bab-bab riba yang lainnya. Bahkan Rasulullah menekankan di dalam sebuah hadisnya, paling ringannya dosa riba itu seperti seseorang laki-laki yang berzinah dengan orang tuanya, yaitu ibunya. Itu paling rendahnya. Maka kata Imam Bajuri, tidak akan selamat kita ini dari riba. Suatu zaman itu tidak mungkin selamat orang itu dari riba. Minimal terkena debu riba. Itu minimal. Contohnya sekarang, tidak mungkin duit itu jatuh dari langit, tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu dari itu cuma tanpa melalui bank. Pasti semua uang ini pasti melalui bank. Jadi di dalam hal bercampur baur antara riba dan tak ribanya, maka kita minimal kena debu ribanya. Ada suatu perkara yang tidak seseorang tersebut tidak kena debu riba. Ketika hujan kita ngangakkan mulut kita di tengah-tengah hujan, itulah murni, tidak ada debunya, harta yang murni. Kemudian wala unsura ala ba'ila ba'dal hukum ala zahiriha wa ha huna musyir alaika bidayati hidayah litajarubiha linafsak wa tamtanih biha qalbak. Jadi Imam Ghazali mengarahkan kepada kalian untuk melalui bidayatul hidayah ini, yaitu permulaan sebuah hidayah, yaitu ilmu terdahulu. Mudah-mudahan kita dengan menggapai sebuah ilmu ini, mencari sebuah ilmu, timbullah hidayah yang lainnya, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, hati kita tak kalah penting. Karena maksiat terbesar yang ada di dalam diri kita ini, maksiat berkaitan dengan hati. Karena setan ini bukan berzinah, setan itu diturunkan Allah ke bumi ini. Bukan mencuri, setan ini diturunkan Allah ke bumi. Tapi dosa yang terbesar yang dilakukan setan yaitu sombong terhadap Nabi Adam. Jadi kesombongan ini adalah berkaitan dengan hati. Kesombongan ini awalah maksiat hambanya Allah kepada Tuhannya. Jadi sombong kata Rasulullah itu batrul haq wal ghamdun nas. Sombong ini bukan orang yang mempunyai mebel mewah, rumah mewah, pakaian mewah, istri banyak, bukan seperti itu. Sombong ini kata Rasulullah batrul haq, tidak menerima kebenaran, wal ghamdun nas, dan menganggap orang lain itu remeh. Jadi baik orang itu seperti apa, baik masyarakat tipe apa, dianggap remeh, dan omongan orang ini tidak mau dipakainya. Banyak di antara mereka senang tidak mau mendengari perkataan-perkataan orang. Maka mereka ini dikategorikan sombong versi Rasulullah. Mungkin versi kita wallahu alam, enggak tahu. Jadi walau kata Rasulullah punya kendaraan yang mewah, sebab mewah ini bukan sebuah aib atau sebuah kekibiran atau kesombongan. Bahwasanya ini termasuk sunnah kalau tidak dia tahu ilmunya. Dalam surat Wadduha dikatakan fa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam fa bi ni'matillah fa hadis ya. Wadduha laysa jamudaka. Jadi ketika ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala fahadis, maka bicarakanlah. Maksud bicarakanlah ini ialah yaitu kita tampakkan, kita adakan, jangan dipekap sampai mati, atau yang menikmati orang lain bukan diri kita.
Maka segala harta nikmat yang diberikan Allah ini kita niatkan untuk apa? Kita membeli segala sesuatu ini kita niatkan untuk mendapatkan nikmat dari Allah, bukan sombong. Kalau sombong itu kita beli sesuatu biar dianggap orang gini-gini, biar apa di hati kita tuh menganggap orang lain tak bisa punya. Nah, itu baru sombong, meremehkan orang lain. Tapi kalau kita menampakkan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah anjuran dari Allah. Maka Rasulullah Allah pun tidak melarang kita dengan bermegah-megah, bermewah-mewah, tapi niat ini bagaimana kita mengetahui niat? Ilmu. Tak mungkin kita tahu niat tak ada ilmunya. Maka ilmu inilah adalah peran penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa in sadafta qalbak ilaiha mailan wa nafsak biha wa mutawwi'atan laha qabilan fadunga tatalu ila nihayati wa taghlu fil bahril ulum. Kalau sindal kita ini sudah syariat kita ini sudah mantap, amaliyah tariqat kita ini sudah mantap, maka kita ini akan mendapatkan istilahnya hakikat. Hakikat tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita utarakan seperti ini. Ini hakikat ini seperti rasa. Rasa ini kalau diceritakan pasti banyak dustanya. Rasa sayuran seperti ini. Tapi ketika orang lain merasanya beda. Maka hakikat ini itu pengalaman ibadah seseorang. Sehingga Rasulullah itu pernah dapat apa? Masih ingat Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, ingat kepada Allah memohon, ya Allah jadikanlah solat ini sebagaimana aku jadikanlah setiap solat hambaku ini sebagaimana aku menikmati memandang wajah memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sehingga di padang ketika ketemu Allah pun masih ingat kepada umatnya. Maka ketika Rasulullah itu meminta kepada Allah, pasti dijabahi Allah, jadikanlah solat-solat ini. Jadi ketika orang mendapatkan hakikatnya solat, kenikmatnya solat ini, bahkan kita sering mendengar sampai berapa ribu rakaat ketika para wali-wali Allah mendirikan solat, karena mereka ini sudah mendapat kenikmatan solat. Bahkan Imam Ghazali ini tidak mau, Syekh Abdul Qadir Jalani ini tidak mau ngaji ketika di siang hari di saat bulan Ramadan. Kenapa? Ketika beliau mengaji, air liurnya berubah terasa madu, karena saking nikmatnya benar mendapatkan kehakikatan di dalam membaca Al-Quran. Bahkan seorang tabi'in ini diceritakan ingin memotong kakinya. Tapi zaman dulu tidak ada suntik sebal atau bius, itu tak ada. Jadi bagaimana? Beliau berpesan kepada tabibnya, orang yang memotong ini, ketika solat itu potonglah. Ketika solat itu dipotong, maka ketika solat ini beliau itu mengatakan apakah sudah dilaksanakan, maka sedikit pun tidak terasa rasa sakit ketika melaksanakan solat. Banyak diceritakan para Sayyidina Abu Bakar pernah burung itu sehingga solat ini sampai dihinggapi burung. Seakan-akan badan beliau ini seperti kayu, saking khusyuknya, nikmat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali ini ketika mau mendirikan solat, melaksanakan solat, itu pucat wajahnya, gemetar. Kenapa? Menghadap Allah. Jadi kok kita itu tidak bisa seperti itu? Karena kita ini syariatnya itu udah susah. Hukum-hukum tentang solat pun banyak tidak kita tahu. Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam sebuah ibadah. Maka kata Imam Ghazali ditekankan ihkamu bidayatiha, hukumilah pondasi kita, yaitu syariat kita. Benar tak solat kita, sunnah-sunnah itu yang mana yang belum kita laksanakan dalam solat, sehingga khusyuk pun kita wallahu alam. Jadi kekhusyuan ini sebuah hal yang sangat penting di dalam solat, kerana malaikat ini mencatat dengan kadar kekhusyuan kita. Kalau kita tidak khusyuk kita cuma di ruku, ya sampai di ruku lah pahala yang ditulis. Kalau semuanya tidak ada khusyuk, tidak ada pahalanya, kita cukup melepaskan sebuah kewajiban kepada Allah.
Wa in sadaqta wa dzabta qalba indal muwajjahta iyahu biha musawwifan bi amal wa muqtada mubatilan fa ana nafsi ma ila talabi ilm ya nafsu al amara bisu. Kalau seandainya kita sudah menuntut ilmu, hati kita ini sudah dipenuh dengan ilmu, dengan amal, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, sebab kita tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah ini ilmu kita ini apa? Kita mencari ilmu kita ini dilandasi dengan nafsu yang jelek. Maksudnya apa yang tadi diceritakan, niat yang salah. Jadi kita niat benar-benar untuk apa? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah. Wa qad intahadat muti'an li syaitan na'in. Kita terkena tunduk kepada syaitan yang dilaknat. Litudallika bihablil ghurur fayastadriju bimakayidatihi ila ghamratil halak. Jadi petunjuk kita ini diarahkan setan dan masuk ke tipu daya setan. Jadi tipu daya setan ini sampai kita sakaratul maut pun tetap masih ada. Orang makin tinggi derajatnya di sisi Allah, setannya makin tinggi titel jabatannya atau pangkatnya. Kalau seandainya kita ini baru tingkat SD, setan udah S2. Itu seperti itu. Jadi setan ini taken kontrak dengan apa? Dengan ketuanya setan, rajanya setan ini. Ketika kita umur 40 hari itu udah ada taken kontraknya. Siapa setan mana yang menggoda kita? Itulah. Nanti setan mana pun, sehingga ada setan itu berbicara dengan setan yang lainnya. Kenapa kamu ini kelihatan kurus, tidak seperti setan-setan yang lainnya, terlihat gemuk, besar, sehat, makmur, katanya. Ketahuilah, katanya, aku ini bagaimana mau memakan di badan orang tersebut, karena setiap gerak-geriknya membaca bismillah, mau makan bismillah, mau setelah makan alhamdulillah, mau ke kantor bismillah, mau keluar rumah pakai bismillah, segala aktivitas dimulaikan bismillah, sehingga tidak ada peluang bagiku untuk makan dari orang tersebut. Sehingga aku jadi kurus. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan syariat ini, apalagi dengan menggunakan bismillah pada tempatnya ini, mungkin setan kita makin gemuk, sehingga setan kita ini lebih kuat dibandingkan kita. Karena kita ini dua yang menggoda kita, setan dengan hawa nafsu. Setan ini masih rendah dibandingkan hawa nafsu kita. Setan ini menggoda kita pasti dengan suatu sebab. Kita melihat misalnya orang berpakaian porno, kita lihat kan, itu sebabnya ada, berarti setan yang menggunakan hawa nafsu. Yang kita malas nak mau ibadah berat rasanya, mau tahajud itu bagaimana, itu nafsu kita, hawa nafsu. Bagaimana kita melawan hawa nafsu? Dengan riyadhah. Riyadhah ini olahraga nafsu kita. Kita misalnya riyadhahnya misal puasa, kata solusi kata Rasulullah, kalau memang mudah bangun malam itu puasa, disedikitkan makan, perut kita diatur, solusi dengan itu. Kalau itu mudah kita melaksanakannya dan terwujud tahajud kita, alhamdulillah. Kalau misalnya udah kita puasa mungkin ada dosa yang lain yang tak bisa kita yang sering kita lakukan. Koreksi diri kita sehari, dosa apa yang kita laksanakan, sehingga kalau misal dosa-dosa di siang harinya itu dapat kita perhatikan, insyaallah di malam harinya kita dipilih Allah menjadi hambanya yang mendirikan solat malam. Karena hamba pilihan, tak semua hambanya, dan hamba tersebut diberi sebuah kenikmatan oleh Allah, dan kenikmatan tersebut harus kita syukuri. Maka segala nikmat, baik itu berupa ibadah, berupa rizki, kalau kita syukuri itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Ya, dia
Kalau kita ikut andil dalam menghancur agama, ya tetap tergolong maksiat kepada Allah. Jadi niat kita tadi itu salah, otomatis kita ini tergolong orang yang bermaksiat kepada Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa yang menolong ke sebuah maksiatan, maka kita juga tergolong maksiat. Jadi bentuk dosa seperti apa, azabnya, ancaman seperti apa, wallahu alam. Bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang membinasakan agama Allah. Mungkin ada tanya lagi. Waalaikumsalam. Niat berubah. Niat apa nih? Niat solat ke atau niat? Oh, bukan cuma salat ya. Kalau dalam solat, ketika kita ibadah, kita mau infak misalnya, terus hati kita ini niat untuk ya segala macam kan, terus tiba-tiba kita ini masuk salah, terus kita berubah lagi yang lain, kita juga sholat, karena sholatnya udah sholat, teringat hati kita ini niatnya kita yang lain, kita malah balik. Ya, yang pertama, yang kedua beda cara beda pertanyaan. Jadi yang pertama itu ketika kita melakukan infak atau segala ibadah, kalau salat ini berkaitan dengan syariat, ada rukun-rukunnya. Ketika yang kalau masa infak ini atau selain solat, kita niat awalnya sudah baik, kita niat awalnya baik menginfak, tapi hati kita ini berkata-kata untuk lain, untuk biar dipandang manusia lebih atau dipandang manusia, itulah ada unek-unek dalam hati kita, niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tekankan, riya itu ada dua. Riya itu kita melaksanakan ibadah bukan karena Allah, itu riya. Dan kita meninggalkan ibadah bukan karena Allah, itu riya. Contohnya kita berinfak, aku berinfak tapi takut dikatakan orang riya, tak jadi kita berinfak. Tak jadi kita ni riya. Terus kita berinfak, aku berinfak biar pandang orang dermawan, kita berinfak, itu juga riya. Dia menginfak ni bukan karena Allah, tapi biar dipandang orang dermawan. Jadi bagaimana antara meninggalkan dan antara melaksanakan dan meninggalkan. Jadi kalau kita dari awal itu memang niat, mun ada kata-kata yang lain, itu was-was setan, tipu daya setan sehingga kita nak mau berinfak. Kalau dah niat lillah taala, ada kata-katakan seperti apa, itu urusan lah dudi. Kita infak, kita mulai walaupun berat awalnya, berkata-kata ini gini, itu memang awal dari sebuah hendak kebiasaan atau awal setan menipu daya kita. Kalau dah berinfak tu selesai, dah ada lagi berkata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah solat. Solat ini memang sangat berat. 2 rakaat aja kita niat karena Allah terus dalam hati kita. Ini termasuk ciri-ciri orang yang soleh. 2 rakaat dah. Kita coba 2 rakaat kita solat. Apakah 2 rakaat ini terpikir tak selain Allah? Kalau masih terpikir, berarti kita ini masih lemah, masih belum orang soleh. Tapi kalau 2 rakaat khusyuk, tidak ada mikirkan yang lain, itu tergolong atau termasuk ciri orang soleh. Jadi khusyuk ni banyak tingkatannya. Ada tingkat biasa, ada tingkat misalnya tingkat khusyuk, tingkat khawasul khawas, tingkat lebih tinggi lagi. Kayak kita ni bercacat, minimal kata dalam kitab Fawaidul Mukhtarah tu, minimal tu ada 3 titik. Ketika ini wajah tu, kita hadirkan Allah, ini wajah tu, ya Allah aku menghadap kepadamu kan. Masa kita menghadap padamu hati kita ke lain, kau ngajar itu ya.
Ini wajah tu, ini minimal, itu minimal. Di ini wajah tu, kemudian di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku apa? Menyembah kepadamu dan aku minta pertolongan kepadamu. Itu. Yang terakhir di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah, kan kita hadirkan Allah dalam hati kita. Itu minimal solat kita ini. Di situ titik-titik harus ada Allah. Tapi yang lebih bagus apa? Di setiap ucapan kita, di setiap bergerak-gerik itu ada Allah. Tapi itu harus dimulai, harus dibiasakan. Kalau kita tak mau mulai sampai mati pun tak bisa. Jadi apa? Man sara ala darbin wasal. Barang siapa mau mulai itu pasti nyampai. Tapi yang sakit nang tak mau mulai. Kenapa? Husuk sakit, uyuh. Pikir lain kita paksakan mikirkan Allah. Yang lain terlintas lain yang ada, kita paksakan mikirkan Allah. Maka ketika solat tu tak boleh apa? Ketika lapar solat apa? Makan dulu, jangan solat dulu. Ketika kepanasan disejuk dulu badan. Walaupun afdalnya tepat waktu itu memang lebih afdal, tapi lebih afdal tu yang pahala yang besar seperti apa? Khusyuk dibandingkan tepat waktu. Khusyuk kita makan, kita apa? Kita lapar, melaksanakan solat pasti ingatnya makanan. Maka kita solat tenangkan pikiran, tak ada apa yang lain, kerana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita misal niat udah benar. Kalau niat kita ketika takbir berubah-ubah, itu tak sah solat kita. Nah, rukun itu kena niat ini termasuk dari rukun solat. Kita niat lain, ataupun kita niat dalam solat kita, kalau seandainya dia datang, dah aku nak solat game, dah putuskan solat ini, batal langsung. Nah, kita meniat menggantungkan dengan sesuatu, batal solat kita. Ini masalah rukun. Rukun itu syariat kita. Tapi yang apa? Tarikat kita iaitu kekhusyuan ini apa? Harus kita mulai dari takbir, mulai sedikit-sedikit, dari salat sunnah itu mulai sedikit-sedikit, sehingga kita mendapatkan khusyuk penuh. Itu yang diharapkan. Walaupun tak setingkat para sahabat khusyuknya, ya minimal lah mengikuti jalan mereka. Mungkin di padang mahsyar, oh ini kita Rasulullah pernah mengikuti sunnah-sunnahku, dia apa? Diangkat Rasulullah ke surga misalnya. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Tanya. Nanya lagi Ustaz. Dalam sholat tuh kita lalai. Kira-kira ada amalan nggak ya dalam sholat ini? Teringat ya. Sholat dunia lah ya. Itu apakah salah satu Amaliyah ada. Amaliyah kita biar kita khusyuk itu seperti apa ada. Ya, jadi yang pertama ya sunnah-sunnah lah. Sunnah-sunnah dah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Kenyang ini dalam keadaan tenang apa udah ya. Kemudian kita perhatian dengan sunnah Rasulullah. Ketika takbir bagaimana Rasulullah apa menurut syariat itu gimana yang benar. Ketika ruku bagaimana ruku yang benar, sehingga hati kita sibuk dengan apa? Mengkoreksi kesunahan di dalam solat. Itu mulainya. Kalau udah kita menyibuki hati kita dengan sunnah ini, walaupun kita ini belum tergolong khusyuk, minimal ini kan tidak memikirkan yang lainnya. Gitu minimal itu. Jadi kita benar-benarkan udah seperti itu, kita paksakan hati kita ingat kepada Allah dalam hati kita, dan lain Allah. Kita tancapkan dalam hati kita. Kalau orang tarikat Qadiriyah itu ditancapkan dari lataiful qalbinya, dari sebelah kanannya, ingat Allah, distempelin Allah dalam hatinya. Tak ada itu Allah, tak ada lain. bisa nggak mengucapkan? Tak bisa. Setan nih. Setan ya kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak usah. Tak ada syariat yang seperti itu. Kita paksakan lah. Itu dah mengubah rukun-rukun solat. Tapi intinya inilah ya tadi Kesunahannya kita dirikan. InsyaAllah kalau sunnahnya benar-benar kita laksanakan, InsyaAllah dikit demi dikit itu buah hasil dari kesunahan tersebut yang mendapatkan tujuan kita kehusuan. Itu tidak nyaman khusyuk. satu lagi. Kira-kira misalnya ini kan masalah hati juga tadi sholat. Kalau kita leasing motor lah, kemarin masih ada juga tuh riba ya. Yang tadi menyinggung masalah riba, itu ngaruh ke sholat kita lah ya.
Kalau riba gitu dulu, jangan memponis suatu itu riba. Benar tak transaksi jadi ini ya? Motor, cicil motor tuh Enggak riba. benar riba. Iya. Kredit itu enggak riba. Karena kita dituak tawaran mau cash mau kredit itu enggak riba. Nanti ada berincin bab riba itu tersendiri. Nah, jadi kalau misalnya dalam makanan kita enggak koreksi, dihantam ya haram halalnya, itu solat kita ini enggak diterima Allah. Kata Imam Haddad, 1 dirham je yang melekat dalam pakaian kita ni, kita beli dari 1 dirham je makan yang haram, itu tak terima, apalagi dah jadi darah daging. Itu lagi yang ditakutkan. Maka warak ini penting, wajib bahkan seperti solat 5 waktu. Kalau motor itu tak riba, itu dah ada 2 harga itu. Kerana motor ini bukan barang ribawi. Barang ribawi itu ada 3, emas, perak, makanan. Itu yang transaksi yang ini. Emas itu ya duit. Sekarang dulu kan enggak pakai duit, pakai emas. Ini sekarang pakai duit. Enggak, kalau motor itu kan barang, bukan makanan. Tapi makanan ini penting. Kita beli makanan, bukan bahannya ya, makanan. Itu harus pakai apa? Transaksi yang benar. Takutnya tanpa kita sadar kita makan riba. Bukan kita cuma meranakan duit, enggak. Kalau banyak duitnya jelas itu namanya riba qarat. Jadi kulu qardin jara manfaah bahwa riba. Setiap hutang yang ada manfaatnya itu riba. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah beliau ini menitipkan apa? Ada seseorang berhutang kepada beliau. Ketika beliau jalan mau berteduh dari kepanasan, rupanya rumah orang berhutang. Jadi manfaat berteduh je beliau nak mau. Itu sekelas Imam Ahmad. Berteduh manfaat berteduh je dia tak mau beliau, saking waraknya. Kita minimal lah, jangan seperti itu. Minimal tu yang jelas-jelas je, jangan kita laksanakan. Udah jelas haramnya, udah jelas kalau subhat yang kadang kalah pening subhatnya. Tanya lagi. Maka subhat tu tidak status, tidak jelas. Antara halal dan haram tak jelas statusnya, itu subhat. Dan lebih kalah penting ini hal yang tak kita tahu ridho orang tersebut. Kita tahu hak orang lain. Contoh sandal ini kita tahu itu hak si fulan misalnya, tapi kita tak tahu, kita pakai je tanpa izin. Tah dia ridho tak ridho kita tak tahu kan. Itu namanya bukan subhat, gosop istilahnya, bukan curi. Kalau curi itu merampas hak orang lain dengan setiap waktu, itu definisi menurut syariat. Tapi itu namanya gosop. Kalau dia ridho tidak ada dosa. Tapi kalau dia tak rela, tak ridho, berdosa kita manfaatkan barangnya. Tapi kalau kita yakin orang itu ridho, ikhlas, itu lebih enak. Yang tak yakin ini ketika buat amalah dengan orang pelit. Orang pelit ini, sesama orang pelit ini pun tak mau berkawan. Karena orang pelit ini makan itu sebuah penyakit kata Rasulullah. Dan orang yang dermawan makannya adalah obat. Jadi kalau kita ingin makan makanan yang berkah, itu cari rumah orang yang dermawan itu yang sering memberi, ngasih. Tapi orang yang pelit, yang masin, itu adalah sebuah penyakit. Karena keikhlasan orang ini mempengaruhi ibadah kita. Kalau dia tidak mengasih, tidak ikhlas, itu pengaruh. Maka warak ini penting dalam kehidupan kita. Tanya lagi. Dah ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.